Kabar dari Barzah. Kisah tentang mati suri dan berbagai pengalaman gaib yang dialami Aslina alias Iin, 23, membuat heboh masyarakat Bengkalis, khususnya warga desa Pematang Duku, Kecamatan Bengkalis, yang antara percaya dan tidak dengan cerita dalam mati suri itu. Sempat dinyatakan meninggal dunia, Aslina alias Iin umur 25 tahun, ia ternyata mengalami mati suri selama 2 jam dan 2 hari 2 malam. Mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam STAI, Bengkalis itu mengaku selama mati suri, ia diperlihatkan berbagai kejadian alam barzah dan akhirat, serta beberapa kejadian yang menyangkut amal dan perbuatan manusia selama di dunia. Di hadapan sekitar 50-an orang, terdiri dari pegawai honor tenaga kesehatan Bengkalis, warga masyarakat serta sejumlah wartawan, Aslina, Rabu 3/9 kemarin, di Aula Studio TV Sri Junjungan Televisi SJTV, Bengkalis, mengisahkan kejadian gaib yang dialaminya itu. Menurut penuturan Iin yang didampingi pamannya, Rustam Effendi, sejak 3 tahun lalu ia menderita penyakit kelenjar gondok alias hipertiroid. Karena penyakitnya itu, pada tanggal 25 Agustus silam, gadis ini ditemani Rustam Effendi berobat ke Rumah Sakit Mahkota Medical Center MMC, Malaka. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, dokter mengatakan operasi baru bisa dilakukan setelah 3 bulan, karena waktu itu tekanan darah tinggi. Namun pada Sabtu, 26/8 tengah malam, kondisi anak sulung 3 bersaudara ini kritis, Sang paman sempat memandunya membaca 2 kalimat syahadat dan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, sebanyak 2 kali. Waktu ajal menjemput, tutur sang paman, Aslina sempat melafazkan kalimat thayyibah dan syahadat. Secara perlahan-lahan gadis yang bekerja sebagai honorer di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindak Bengkalis ini tak bernafas. Tepat pukul 2 waktu Malaysia, indikator monitor denyut jantung terlihat kosong atau berupa garis lurus. Tak pelak situasi ini membuat Rustam sedih, kemudian beberapa dokter MMC Malaka terlihat sibuk memeriksa dan mengecek kondisi Aslina. Waktu itu dia sempat menghubungi keluarganya di Bengkalis untuk memberitahu kondisi terakhir Aslina. Untungnya setelah 2 jam ditangani dokter, monitor terlihat kembali bergerak yang menandakan denyut jantung gadis yatim ini berdenyut lagi. Untuk perawatan lebih lanjut, Aslina dimasukkan ke ruang ICU dan baru 2 hari 2 malam kemudian ia dinyatakan melewati masa kritisnya. Bertemu sang ayah, menurut pengakuan Aslina, dia melihat ketika nyawanya dicabut oleh malaikat. Waktu itu, nyawanya dicabut dari kaki kanan oleh malaikat. Rasanya sangat sakit, kulit seperti disayat, dibakar dengan minyak, tuturnya. Setelah roh berpisah dengan jasad, dia menyaksikan orang-orang yang masih hidup dan jasadnya terbaring di tempat tidur. Kemudian dibawa 2 malaikat menuju ke suatu tempat. Aslina mempunyai keinginan untuk bertemu dengan ayahnya yang sudah lama meninggal, bernama Hasan Basri. "Wahai ayahku, bisakah aku bertemu denganmu? Aku sangat rindu, oh ayah," ucapnya. Memang di tempat itu Aslina bertemu dengan sosok pria muda berusia 17 tahun dengan wajah bersinar dan berseri-seri. Melihat sosok pria muda tersebut, Aslina tetap ngotot ingin bertemu dengan sang ayah. Kemudian, kedua malaikat memperkenalkan bahwa pria muda tersebut adalah ayahnya. Tentunya dia tidak menyangka karena waktu meninggal dunia, ayahnya berusia 55 tahun. Kemudian sang ayah bertanya kepada Aslina, maksud kedatangannya. Dia menjawab kedatangannya semata-mata memenuhi panggilan Allah SWT. Sang ayah menyuruh Aslina tetap pulang untuk menjaga adik-adiknya di dunia. Namun Aslina menjawab bahwa dirinya ke sini, memenuhi panggilan Allah. Waktu itu juga, dia menyebut rukun Islam satu persatu. Setelah berdialog dengan ayahnya, 2 malaikat tadi membawa Aslina ke suatu tempat yang dipenuhi wanita memakai baju rapi dan berjilbab. Di situ, dia disalami dan dicium pipi kanan-kiri oleh wanita-wanita muslimah tersebut. Tidak hanya itu, Aslina juga bertemu dengan 1000 malaikat dengan wajah berseri dan seluruhnya sama. Di tempat itu, Aslina duduk di kursi yang sangat empuk. Bila di dunia empuk kursi tersebut seakan dilapisi 8 busa. Ketika duduk, tiba-tiba sosok wanita berseri mirip dengan dirinya menghampiri. Dia bertanya kepada sosok wanita tersebut. "Saya adalah roh dan amal ibadahmu selama di dunia," kata wanita tersebut. Kemudian Aslina ditemani amalnya, sosok wanita, dan 2 malaikat menyaksikan beberapa kejadian di akhirat. Di antaranya, ada seorang pria berpakaian compang camping, badannya bernanah dan bau busuk. Tangan dan kaki dirantai sementara di atasnya memikul besi seberat 500 ton. Melihat kejadian itu,
Aslina bertanya kepada amalnya. Rupanya pria tersebut semasa hidupnya suka membunuh dan menyantet teluh orang. Kejadian selanjutnya yang ia lihat, seorang yang disebat dengan rotan panjang sehingga kulit dan dagingnya mengelupas dari badan. Ternyata orang tersebut selama hidup tak pernah sholat, bahkan menjelang ajal menjemput pun tak pernah menyebut syahadat. Aslina juga melihat, dua pria saling membunuh dengan kapak. Menurut keterangan amalnya, rupanya orang tersebut suka menodong dan memeras orang lain. Kemudian gambaran, seorang ustadz yang dihantam dengan lahar panas yang mendidih. Kembali Aslina bertanya, ustadz tersebut selama hidup suka berzina dengan istri orang lain. Kejadian berikutnya, seorang ditusuk dengan pisau sebanyak 80 kali. Ini menunjukkan orang tersebut suka membunuh dan tidak pernah dipertanggungjawabkan selama di dunia. Kejadian terakhir, seorang ibu tua dihempaskan berkali-kali ke lantai. Di lantai tersebut terdapat pisau tegak dan dia tersungkur lalu mengenai tubuhnya, hingga mati. Gambaran tersebut menunjukkan, selama hidupnya wanita tersebut merupakan anak durhaka, yang tidak mengakui ibunya yang pikun. Bahkan dia malu kepada orang lain. Kisah tentang mati suri dan berbagai pengalaman gaib yang dialami Aslina alias Iin, 23, membuat heboh masyarakat Bengkalis, khususnya warga desa Pematang Duku, Kecamatan Bengkalis, yang antara percaya dan tidak dengan cerita dalam mati suri itu. Berikut lanjutan kisah perjalanan gaib yang dituturkan Aslina Rabu silam di Aula Studio SJTV Bengkalis. Menurut Aslina, setelah dirinya diperlihatkan dengan kejadian dan gambaran manusia, ia kemudian dibawa melewati malam yang sangat gelap gulita. Saking gelapnya, dia tidak bisa melihat amalnya dan dua malaikat yang mendampingi. Ketika kakinya berjalan 3 langkah, terdengar suara orang berzikir. Kemudian sang amal menyuruhnya untuk cepat menangkap suara tersebut. Tapi Aslina tidak bisa menangkap. Tiba-tiba waktu itu, lehernya dikalungi seutas rantai. Setelah dipegang ternyata rantai tersebut berupa tasbih sebanyak 99 butir. Terdengar suara yang memerintahkan Aslina untuk berzikir selama dalam perjalanan. Dia berjalan lagi sepanjang 7 langkah, namun waktunya sama dengan 10 jam waktu di dunia. Ketika sampai pada langkah ke-7, dia melihat wadah menyerupai tapak sirih berisi cahaya yang terpancar melalui lobang-lobangnya. Berkat cahaya tapak sirih tersebut, dia bisa melihat dan membaca tulisan Arab, berbunyi Husnul Khotimah. Di belakang tulisan itu terlihat gambar Ka'bah. Ketika melihat tulisan dan gambar Ka'bah seketika, dia dan amalnya tersenyum seraya mengucapkan Alhamdulillah. Aslina mendekati cahaya itu dan mengambilnya, kemudian disapukan ke mukanya. Ketika malam yang gelap gulita itu menjadi terang benderang. Nabi Muhammad, setelah berjalan sekian jauh, dia mendengarkan suara azan yang suaranya tidak seperti di Indonesia, namun bernada Mekah. Kepada amalnya, dia meminta waktu untuk menunaikan sholat. Setelah mengerjakan sholat, roh Aslina hijrah ke tempat lain dengan perjalanan 40 hari. Tempat yang dituju kali ini adalah Masjid Nabawi di Madinah. Di masjid itu dia menyaksikan makam Nabi Muhammad dan sahabatnya. Di makam Nabi ada pintu bercahaya, terlihat sosok Nabi Muhammad sedang memberi makan fakir miskin. Tidak hanya itu, di Masjid Nabawi, dia kembali diperlihatkan kejadian menakjubkan. Tiba-tiba cahaya Husnul Khotimah yang ada di tangannya lepas, kemudian mengeluarkan api yang menerangi seluruh ruangan sehingga makam Nabi terlihat jelas. Waktu itu dari balik makam Nabi, dia melihat sosok manusia, berwajah ganteng menyerupai malaikat, kulit langsat, mata sayu, pandangan luas terbentang dan tajam. Raut muka seperti orang Asia oval, namun tidak kelihatan kepalanya. Tapi saya yakin sosok manusia tersebut adalah Nabi Muhammad, katanya. Melihat peristiwa itu, lantas Aslina bertanya kepada malaikat dan amalnya. Kenapa cahaya tersebut menerangi Nabi Muhammad, sehingga saya bisa melihat? Dan kenapa wajah Nabi bercahaya? Dijawab bahwa Anda adalah orang yang mendapat syafaat dan hidayah dari Allah. Mengenai wajah Nabi yang bercahaya, karena selama mengembangkan agama Islam selalu mendapat tantangan. Perjalanan tidak di situ saja, Aslina dan pengawalnya berbalik arah untuk pulang. Rupanya ketika dalam perjalanan pulang dia kembali menyaksikan, jutaan umat manusia sedang disiksa dan menderita di sebuah lapangan. Orang-orang tersebut meronta dan berdoa minta agar kiamat dipercepat. Karena sudah tak tahan lagi dengan siksaan. Mereka mengaku menyesal dan minta dihidupkan kembali agar bisa bertaubat. Jarak Aslina dengan mereka hanya 5 meter, namun tak bisa memberikan pertolongan, ujarnya. Selama melihat kejadian itu, Aslina membaca Al-Quran 30 juz,
hafiz, hafal, dan khatam 3 kali. Kemudian membaca surat Yasin sebanyak 1000 kali dan sholawat kepada seluruh Nabi, Adam sampai Muhammad. Aslina berlari sepanjang Arab Saudi atau sepanjang Sabang sampai Merauke seraya menangis melihat kejadian tersebut. Aslina juga ingin diperlihatkan apa yang terjadi pada dirinya di kemudian hari. Namun sebelumnya dia diminta oleh malaikat untuk berzikir. Lamanya zikir yang dilakukan Aslina selama 2 abad dan 2 pertukaran zaman. Hal ini ditandai dengan 1 Syawal yang jatuh pada tanggal 31 Desember. Selesai berzikir, Aslina mendengar suara yang seperti ditujukan kepadanya. Sadarlah wahai umatku, kau sudah kumatikan. Sampaikan kepada umatku, apa yang kuperlihatkan. Sampaikan kepada umatku, umatku, umatku. Kejadian aneh. Usai pengambilan gambar dan wawancara, terdapat kejadian aneh di gedung SCTV Bengkalis. Saat itu, Aslina sudah keluar dari ruangan menuju gedung radio Pemda yang berjarak 25 meter. Ketika kreu SCTV hendak mematikan monitor, ternyata tak bisa dimatikan. Namun anehnya muncul sosok bayangan putih bertubuh tegap dengan rambut terurai hingga ke pusar dan kepalanya bertanduk. Tentunya hal ini membuat para kreu dan orang-orang yang menyaksikan heran, lantas momen ini diabadikan pengunjung dan kreu SCTV. Setelah Aslina keluar dari ruangan radio Pemda, ditanyakan apakah sosok tersebut. Dia menjawab bahwa sosok tersebut merupakan jin. Menutup pengalaman gaib anak penakik getah itu, sang paman Rustam Effendi kepada wartawan menyebutkan, selama ini Aslina merupakan sosok yang pendiam dan kurang percaya diri pede. Namun setelah kejadian ini banyak hal-hal yang berubah, mulai dari penampilan hingga tingkah laku. Bahkan dari warna kulitnya saat ini lebih bersih dan berseri. Mengenai amalannya, selama ini dia memang rajin mengerjakan salat tahajud dan membaca Al-Quran setiap hari, kata sang paman menutup kisah tersebut.